Asli ini lebih parah dari tahun lalu. Waduh, ini belok kanan tanggung banget, kenapa nggak ambil kanan aja gitu. Udah agak mulai kosong teman-teman. Ini dia perbatasan Kabupaten Tasik dan Kabupaten Ciamis. Lebaran telah tiba, alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat hari raya teman-teman, selamat hari lebaran. Saya sekarang jam 1.13 hari Sabtu 6 April 2024 akan melakukan perjalanan mudik dari kota Bogor menuju Ciamis ya, di Ciamis Selatan. Ini saya barusan lewat di stasiun Bogor, dan ini di depan saya sudah area Istana Bogor, Kebun Raya Bogor. Situasi jam 1.14 sudah terlihat ada beberapa kendaraan ya, tidak sesepi biasanya, karena diperkirakan ini adalah puncak arus mudik Lebaran 2024. Perjalanan yang akan saya tempuh jaraknya sekitar 290, anggap saja 300 km. Dari kawasan At-Ta'awun Puncak, ini sebelah kanan saya Masjid At-Ta'awun, sudah jelas terlihat kendaraan roda 4 mulai merayap, karena sepertinya ada kendaraan besar ya sepertinya. Karena tadi di belakang juga ada beberapa kali kemacetan dan pangkalnya adalah kendaraan besar. Seperti itu. Barusan saya mampir dulu ke SPBU Cipanas teman-teman, karena sedari Cisarua tadi udah kerasa ingin buang air kecil ya. Nah ini tetangga nih ZT. Dari tadi saya sedari bangun jam 12-an, ganjel dulu ya, makan nasi dulu sama soto mie yang saya beli kemarin sore ya, buat ganjel-ganjel lah. Terus saya minum kerating deng seperti biasa ya, kalau untuk mencegah kengantukan, karena tadi saya tidur 2 jam, tidur jam 10, jam 12 bangun. Terus minum air putih, jadi saya memastikan selama perjalanan tidak kekurangan cairan ya. Dan saya juga bawa di dashboard saya air mineral untuk nanti sahur. Jam 2:30 sudah sampai di pusat kota Cianjur teman-teman. Tugu lampu guntur ini ya. Kondisi dari Cipanas sampai ke Cianjur kota ini tidak terlalu ramai, tapi tetap ada kendaraan yang berbaris gitu ya. Mungkin ada beberapa rombongan kali. Dan kalau tahun lalu ya, kalau misalnya teman-teman lihat video arus mudik saya tahun lalu, tahun 2023 itu saya berangkat pukul 2 dari Bogor, dan saya subuh di Bandung, di kota Bandung, itu di sekitar Jalan Soekarno-Hatta di Cibiru waktu itu. Sahur sekaligus subuh di situ. Tapi pas sampai keluar Nagrek, yaitu pas mau masuk ke area Limbangan, itu dari Nagrek pokoknya. Kalau dari arah Tasik itu sebelum masuk ke Jalan Lingkar Nagrek. Nah, di situ kan kalau yang dari arah Bandung ada beberapa kendaraan yang banyak
lajur terus tiba-tiba jadi satu lajur aja gitu. Jadi ada bottleneck dan itu macet sampai Limbangan. Kita tahu di Limbangan Garut itu kan ada semacam aktivitas warga di pasar dan pusat keramaian sekitarnya. Jadi tahun ini saya mencoba untuk 1 jam lebih awal berangkatnya untuk menghindari kemacetan di area tersebut. Tapi kita lihat aja nanti. Sebelum perbatasan Cianjur Kabupaten Bandung Barat, ini banyak yang istirahat ya di kiri kanan jalan karena ada kedai-kedai. Wow. Dari Cianjur kota sampai ke Raja Mandala, situasi lalu lintas sangat lancar. Sangat lancar. Tidak ada hambatan yang berarti. Wah, cukup mulai banyak jalan yang berlubang ya di daerah Raja Mandala. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati. Nanti di Padalarang kita akan bertemu dengan para pemudik yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya yang melalui jalur Bekasi, kemudian Karawang, Purwakarta. Nah, nanti di Padalarang tuh kayak muaranya lah gitu ya. Ini nanti di sana akan lebih ramai. Jam 3 di Padalarang nih teman-teman. Oke, kita lihat nanti sebanyak apa kendaraan yang ada di depan. Seperti biasa ya di Citatah itu jalannya masih jelek lah. Ya sebagian besar bagus sih, cuma di area tertentu dia jeleknya tuh jelek banget. Jadi kalau di kecepatan 60 agak keganggu, jadi bakal ngerem banget. Sejauh ini masih terpantau lengang ya di Padalarang. Ternyata kita lihat nanti di Cileunyi. Nah itu dia. Saya belum kepikiran ini bakal sahur di mana ya. Kita lihat aja nanti, oke? Ya, ini ayeuna Mega Pro sajan isuk Pageto Pajero kalem bro. Anjay. Ini udah ramai ya teman-teman memasuki wilayah kota Bandung. Yang aduh nggak kebaca itu pada bawa tulisan-tulisan di motor tuh. Saya tahun lalu bilang tahun ini mau pasang kayak gitu, cuma belum kepikiran sampai hari tadi. Hari kemarin belum kepikiran mau tulisan apa. Tadi pas di jalan baru kepikiran tulisannya apa. Mudah-mudahan tahun depan deh. Soalnya mikirin tulisannya tuh mau apa tuh agak repot juga teman-teman. Ini udah mulai rame ya kendaraannya. Jam 2:30 nih mulai masuk kota Bandung di Jalan Soekarno-Hatta. Plat Z banyak ya saya lihat. Plat R juga banyak ke Karesidenan Banyumas. Seru banget nih. Woi, suaranya mantap bro. Nah ini kita mulai menaiki flyover Kupu. Wow. Oh ini saya motor kemarin habis servis ya teman-teman di kilometer 25.000. Sempat ada beberapa part yang udah diganti. Saya terakhir kali ganti kampas rem tuh bulan apa ya?
Februari ya. Ya Februarian lah, waktu mau ke Dieng. Habis itu kampasnya perlu diganti lagi, emang udah nggak enak sih itu. Jadi saya minta ganti. Dan video Dieng mungkin nanti bakal saya upload setelah video mudik ini ya. Soalnya tidak paripurna, ada cerita yang tidak enak dari perjalanan ke Dieng. Nanti saya ceritain deh ya di video selanjutnya. Oke, nanti saya lanjut lagi di Cileunyi ya teman-teman. Ya, akhirnya kita sampai Cileunyi teman-teman. Dan dari Cileunyi ya, ini adalah ujung tol dari barat ke timur. Jadi untuk kendaraan yang mengarah ke Priangan Timur, kecuali Sumedang ya, ini ujungnya gitu Cileunyi. Karena belum ada Cigatas, jadi amat banyak kendaraan yang baru keluar dari tol Cileunyi. Ya jelas itu adalah kendaraan roda 4 atau lebih ya. Jadi para pemudik yang menggunakan mobil dari Jakarta dan sekitarnya tentu keluarnya di sini, di Cileunyi. Jadi sepanjang jalan ini kita akan banyak menemui kendaraan roda 4. Karena ini masih 2 lajur, minimal 2 lajur, ada beberapa yang 3 atau 4, minimal 2 lajur. Tapi nanti pas lepas nagrek akan ada penyempitan ya, jadi 1 lajur aja. Nah di situ terjadi bottleneck seperti tahun 2023. Tapi dengan 1 jam lebih awal, saya penasaran nanti akan seperti apa dari Nagrek menuju Limbangan ya. Saya punya asumsi ya teman-teman. Jadi pemudik yang dari arah Bandung ke arah Garut, Tasik dan sekitarnya itu kayaknya ya mereka itu memilih waktu berangkat setelah subuh atau setelah sahur. Jadi sekarang belum terlalu terlihat ada banyak kendaraan. Ya mungkin juga karena udah terurai. Bottleneck sudah terjadi bahkan sejak Cicalengka. Asli ini lebih parah dari tahun lalu. Ini di sini udah macet aja. Ternyata tadi itu ada mobil yang mogok ya, jadi tersendat. Tapi setelah itu lancar sih, kecuali tadi di rest area agak tersendat juga. Nah ini udah di Cagak Nagrek teman-teman. Waduh, ini belok kanan tanggung banget, kenapa nggak ambil kanan aja gitu dari tadi? Apa lupa kali belokannya di mana? Oke. Ini kita sudah, nah ini lingkar Nagrek ya, ke kanan teman-teman. Tahun lalu di sini udah macet nih. Alhamdulillah sekarang belum ya. Jam 4:10 belum macet di sini. Nggak tahu nanti pas di Limbangan ya, kita lihat saja. Yang pasti berarti semakin cepat 1 jam ada progres, tidak terlalu macet gitu. Baru diomong. Tapi biasanya kalau ada macet tuh karena ada kendaraan besar di depannya atau ada kendaraan yang mogok teman-teman. Ya, jadi mohon maaf ya kalau misalnya video ini dominan di kegelapan, soalnya saya menghindari banget macet-macetan.
Kalau teman-teman pernah lihat di TikTok atau di media sosial lainnya pernah viral kemacetan di Limbangan. Waduh, itu ampun deh, dari kedua arah udah stuck gitu. Nah, saya menghindari yang kayak gitu. Saya juga pernah mengalami kemacetan. Waktu itu di H-2 Lebaran tahun 2018. Saya naik bus Budiman dari Bandung menuju rumah. Saya berangkat sekitar jam 9 pagi ya. 9 pagi sampai rumah jam 11 malam. Itu berapa? 14 jam. Luar biasa. Normalnya 5 jam, waktu itu 14 jam H-2 Lebaran 2018. Itu adalah kemacetan yang paling parah yang pernah saya alami seumur hidup. Oke teman-teman, jam 5 kita masuki area Limbangan. Oke, ini adalah salah satu titik kemacetan ya di jalur Bandung Tasik. Dan saya tadi habis istirahat dulu, sahur. Makan apa ya tadi? Sosis, makan fitbar, terus minum susu, terus minum roti. Makan roti juga, roti yang tipis itu. Terus minum air mineral mungkin 600 liter langsung saya habisin. Akhirnya beser kan. Buang air kecil dan air besar juga tadi. Sekaligus isi bensin. Saya isi bensin 50.000 Pertamax. Dan ini kalau saya lihat maps nanti titik kemacetannya lagi ada di Lewo, terus Bandrek. Udah. Terus pas di daerah setelah Pasar Malangbong, sekitar Cipendei situ, karena itu tanjakan kan, biasanya ada kendaraan besar yang agak melambat. Tapi setelahnya sih lancar-lancar aja nih. Terjadi cukup panjang kemacetan di Malangbong ya. Jadi sebelum masuk pertigaan Pasar Malangbong tadi kendaraan cukup panjang mengular. Tapi setelah lewat Malangbong sih seharusnya aman-aman saja. Itu di atas kelihatan fase bulan sabit akhir. Nah, ini terjadi perlambatan juga di sini, jadi berpengaruh ke urutan kendaraan ke belakangnya. Yang agak macet lagi nanti di tanjakan ya, Cipendei, kemudian Gentong kayaknya, Ciawi. Udah di wilayah Gentong teman-teman. Ternyata di Gentong tidak terlalu ramai ya. Jadi tadi udah banyak tuh yang nanjak di Cipendei. Biasalah, kalaupun nggak mudik juga ramai di situ karena tanjakan kan. Jadi banyak mobil truk khususnya yang ngeden gitu. Ini udah masuk Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Kadipaten. Jam 5.38. Ini saya udah kebelet pipis lagi ngomong-ngomong. Soalnya tadi minumnya banyak tuh pas sahur. Tapi nggak apa-apa ya, daripada kekurangan cairan. Soalnya sebetulnya bisa aja sih kan, kalau teman-teman mudik gitu ya jarak jauh, bisa aja melepas puasa terus nanti diganti di hari yang lain. Tapi saya males gantinya. Insya Allah kuat lah. Wah, luar biasa Gentong. Tuh ada yang pada berhenti dulu ya, lihat sunrise mungkin. Kayaknya kabut, maksudnya mendung gitu, nggak kelihatan.
Ngomong-ngomong tentang mudik, kita tuh harus bangga ya kalau bisa mudik, karena kita bisa kembali ke tempat asal gitu kan, merayakan hari raya bersama keluarga, bertemu orang-orang yang mungkin waktu kecil kita sering temui, tapi karena tuntutan pekerjaan jarang lagi kita temui. Bertemu teman-teman di kampung halaman. Ya, sebetulnya harus senang sih ketika saya kembali ke rumah mudik, dan waktunya juga cukup lama ya, ada 10 hari libur. Dari tanggal 6 sampai tanggal berapa ya? 15 apa? Oh, sampai 16. Pokoknya masuk tuh 17. Masuk tuh tanggal 16 hari Selasa, April 16 2024. 10 hari loh, mantap jiwa kan. Tapi saya coba untuk memproyeksi rasa sakit ketika nanti saya harus balik lagi, karena setelah libur panjang terus menyadari bahwa liburan sudah berakhir dan ya harus kembali ke realita, itu ada rasa sakit-sakit gimana gitu. Kemarin saya udah proyeksiin itu, oh nanti kayaknya rasa sakitnya kayak gini. Ya nanti aja lah dipikirin rasa sakitnya. Sekarang kita nikmati liburan 10 hari dengan mengisi waktu-waktu sebaik mungkin. Gimana teman-teman cerita mudik lebaran kali ini? Boleh di-share ya di kolom komentar. Pakai motor, pakai mobil, apa pakai kereta, apa pakai pesawat, atau bahkan ada yang naik kapal laut. Sebetulnya kemarin bisa saja saya ikut war tiket kereta ya. Ada kereta Pangandaran lagi kan sekarang. Jadi opsi dari Jakarta menuju Banjar ada 2 sekarang ya. Sebelumnya hanya kereta Serayu, sekarang ada lagi kereta Pangandaran. Jadi dulu pernah aktif kereta api Pangandaran Gambir ke Banjar. Mantap. Sekarang sudah aktif lagi setelah sebelumnya dinonaktifkan waktu pandemi, terus nggak ada lagi. Nah, tahun 2023 akhir udah ada lagi, dan ekonominya juga yang premium dia, jadi nggak adu lutut. Cuma kayak enak aja gitu naik motor kan. Ini nanti di depan kan ada persimpangan yang mau ke arah apa tuh, pesantren tuh. Pesantren. Nah itulah pokoknya. Nanti saya tulis kalau ingat. Biasanya di pertigaan itu cukup ada sendatan. Selamat pagi dari Ciawi, Tasikmalaya. Hampir jam 6 nih, udah cukup cerah. Walaupun ya banyak tertutup awan. Nanti siang nih kebayang di sini ya, bakalan macet. Pasar, pertigaan, terus ini relnya juga nggak rata gitu. Maksudnya rel sama aspalnya nggak rata, jadi kecepatannya harus rendah sekali di situ. Wow, semburat cahaya mentari dari timur sudah terlihat. Nanti pokoknya begitu nyampe, mandi, tidur, udah enak banget tuh.
Udah agak mulai kosong teman-teman. Paling nanti yang rame-rame tuh di pasar-pasar gitu biasanya kan. Menjelang Idul Fitri biasanya setiap keluarga perlu membeli kebutuhan-kebutuhan dapur dan juga kebutuhan-kebutuhan sandang ya. Karena kan mungkin teman-teman ada yang sudah cair THR-nya, jadi bisa pada beli, terus bisa ngasih setoran ke adik, ke orang tua, udah bisa mulai beli-beli lah gitu ya. Waduh, ini udah mulai banyak tetangga dari tadi. ZT. Ini motor apa ya, bagus ya. Oh, GTR, keren Ini dia perbatasan Kabupaten Tasik dan Kabupaten Ciamis. Aduh, alhamdulillah udah nyampe Ciamis. Tapi masih jauh ke rumah saya, masih sekitar 60 km. Selamat datang di Tatargaluh, Ciamis. Masih jauh ya, teman-teman. Kecamatan saya tuh di paling selatan Ciamis. Memasuki Ciamis kota setengah 7, beginilah jalannya, lebar, satu arah. Ini bentar lagi alun-alun teman-teman di depan. Matahari udah cukup tinggi ya, jadi cukup silo juga nih jam-jam sarapan jam segini tuh. Wah, kosong banget Ciamis kota. Setengah 7 ya, mungkin nanti setengah 8 nyampe. Masjid Raya. Udah lama nggak mampir ke Masjid Raya Ciamis. Nih alun-alunnya sekarang udah jadi ya, kemarin kan direnovasi tuh beberapa saat yang lalu. Sekarang udah keren banget. Tempat buat ngabuburit, tapi sebagai orang paling selatan di kabupaten ini ya jarang banget saya main ke situ karena jauh banget teman-teman. Berapa ya? 50 atau 40 km gitu. Oh, Ciamis. Oh, ini gacoan Ciamis teh. Jadi kebanggaan Ciamis ya, ada gacoan tuh. Udah mulai terurai ya, jadi pemudik banyak yang ke Tasik gitu kan, terus ya yang ke Ciamis, ada yang ke arah Ciamis Utara juga. Ini kita mengarah ke selatan teman-teman. Ada tulisan lagi nih, perhatian, lupakan janda pirang, mari pulang bertemu anak istri tersayang. Sunter Cilacap via selatan. Gokil, dari Sunter ya, Jakarta Utara. Tadi di jalan juga sebelumnya ada mobil tulisannya, lupakan janda Cikarang, mari pulang ke kampung halaman. Lah, ada fenomena apa ini? Janda-janda mulu yang dibahas gitu. Ngomong-ngomong, ini di Bojong ya, terus suasananya kabut.
Alhamdulillah jam 7.13 sudah sampai Banjarsari. Inilah kota kecil kampung halaman saya teman-teman di selatan Ciamis. Jam 7 masih belum terlihat keramaian, tapi nanti pasti siang ke sore ramai pasti di sini. Perjalanan saya dari Bogor ke Banjarsari 300 km lah, hampir ditempuh dalam waktu 6 jam. Ya, 6 jam, dan itu adalah mendekati normal menurut saya. Jadi berangkat jam 1 dari Bogor adalah sebuah keputusan yang sangat tepat, dimana saya bisa menghindari kemacetan yang berarti ya. Soalnya tadi saya temuin kemacetan biasa aja, kayak tersendat, ada yang mogok. Terus paling agak parah di Malangbong sih, tadi agak panjang. Itu juga masih bisa berjalan sih mobilnya, bukan yang berhenti banget gitu. Oke teman-teman, cukup sekian video mudik 2024 dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Saya dari hati yang paling dalam memohon maaf apabila ada konten atau perkataan atau komentar yang tidak berkenan di hati teman-teman. Selamat berhari raya dan menikmati waktu dengan keluarga tercinta. Saya Rianto. Ikuti terus perjalanan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.